Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Niken Suskandari, SPD. Ini menyampaikan diskusi terkait sesi mengenai kesetaraan gender dalam pendidikan dasar. Apa saja sih yang dibahas terkait dengan materi isu kesetaraan gender? Pertama, saya akan mengangkat tentang isu gender yang disampaikan oleh UNESCO pada tahun 2017. Kesetaraan gender meliputi perlakuan yang seimbang antara murid laki-laki dan perempuan. Terkait aspek apa saja sih yang harus kita samakan, yaitu terkait dengan kurikulum, buku teks, materi pembelajaran, serta lingkungan belajar. Nah, tujuannya apa? Agar seluruh murid tanpa memandang gender memperoleh kesempatan belajar yang sama. Lalu, apa saja peran guru pendidikan dasar terkait dengan isu kesetaraan gender ini? Yang pertama, tentunya menanamkan nilai saling menghormati serta menghargai perbedaan. Lalu yang kedua, memberi kesempatan yang sama bagi murid laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan potensi diri dan berpartisipasi. Yang ketiga, membiasakan berkomunikasi tanpa mengaitkan dengan isu-isu yang terkait dengan gender. Dan yang keempat, memberi contoh-contoh tentang tokoh-tokoh inspiratif dari kedua gender, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, hal nyata apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, tentunya mengintegrasikan perspektif gender dalam pembelajaran. Nah, caranya bagaimana tuh? Yang pertama, memeriksa kembali penggunaan buku teks agar tidak bias gender. Karena kadangkala di dalam buku teks juga sering kita temukan materi-materi atau isu-isu yang membahas tentang gender itu. Maka yuk sama-sama kita cek kembali bagaimana isi dalam buku teks terkait mata pelajaran yang kita ajarkan. Yang kedua, membiasakan murid bekerja dalam kelompok yang berbeda gender. Yang ketiga, menjadi teladan terbaik terkait peran tanpa memperhatikan gender. Yang keempat, menciptakan kesadaran terkait nilai kesetaraan serta stereotip gender. Yang kelima, sering melakukan refleksi bersama untuk menghindari unconscious bias. Dan yang keenam, terbiasa bekerja dalam proyek dan berkolaborasi. Langkah yang paling tepat yang bisa kita lakukan ya, memang membiasakan anak-anak berkolaborasi dalam kelompok agar mereka terbiasa bekerja sama dengan gender yang berbeda. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa ternyata banyak juga terdapat tantangan-tantangan pada saat kita mengimplementasikan apa yang sudah kita rencanakan terkait isu kesetaraan gender ini. Yang pertama, kadang-kala masih kita temukan buku-buku ajar yang bias gender. Yang kedua, masih terbatasnya pelatihan guru terkait perspektif gender. Dan yang ketiga, masih terdapatnya nilai-nilai dan stereotip budaya tentang peran suatu gender. Biasanya ini ada pada lingkungan atau budaya-budaya tertentu yang mengutamakan laki-laki atau mengutamakan perempuan. Lalu, solusi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, berperan aktif dalam mengikuti pelatihan serta komunitas praktik inklusif. Yang kedua, melakukan kolaborasi antar guru dalam mengevaluasi sumber belajar. Yang ketiga, melibatkan orang tua dan sosialisasi terkait nilai kesetaraan. Dan yang keempat, mewujudkan budaya sekolah yang sangat menghargai keberagaman. Apa yang menjadi landasan teori saya terkait diskusi yang saya sampaikan? Yang pertama yaitu Gender Equality in Education Theory by Anter Halter 2005. Lalu ada UNESCO tahun 2017 yang menyatakan bahwa guru sebagai agen perubahan dalam membangun budaya sekolah inklusif. Kesimpulan dari hasil diskusi saya yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, guru itu memegang peranan penting dalam menghapus bias dan menciptakan lingkungan belajar yang setara dalam gender. Yang kedua, kolaborasi, kesadaran, serta strategi konkret dari semua pihak sangat diperlukan. Dan ini tidak bisa dilakukan sendiri dan menyendiri. Jadi harus ada tetap kolaborasi. Dan yang ketiga adalah generasi yang adil, toleran, serta saling menghormati dapat diperoleh dari pendidikan setara gender.
Demikianlah penjelasan dari saya terkait diskusi dalam sesi tentang kesetaraan gender dalam pendidikan dasar. Terima kasih.